Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita coba baca dari bait ma'rifah. Boleh ya? Dari bait mu'arrafan wa qawluhu mu'arrafan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu mu'arrafan bimudmari bihasabil maqami fin nahwi juri wal aslu fil mukhatabi ta'inu wa tarkuli syumuli mustabin wa qawluhu bi'ala ya sulami bi'isami bishafil awwala tabarukatudin inayati ikbalin awi hanatin hinayati wa bil wasli tafrimi takrirun aw hujnatin aw tawhimi bima inaw tawajjuhi sami'ila aw faqdi ilmi sami'in wa yusilah wa bil isyarati li kashfil hali min qurbin aw bu'din wa istijari al-ghayatil tamlizi wa ta'zimi wal haddi wa tanbihi wa tafhimi wa kaunuhu bil lami fin nahwi ulim lakin al-istirqa fihi yanqasim ila haqiqiyyin wa urfiyyin wa fi fardin minal jam'i mufattafi wa bil idafati li hasin wa ikhtisar tashrifi awwalin wa thani wa ihtiqar takafu'in sa'amatin ikhfa'i wa hatin aw majazin istijai wa naqalu ifradan aw taksiran tanwi'an aw ta'ziman aw tahtiran tajari aw tajawulin tawilin tawinin aw talbisin aw taklilin wa wasuli kashfin aw taksisi dan min tanah tawkidin aw tansisi wa akadu takriran aw qasdan min qarni sahwin aw najazin aw khusus wa matafu alaihi bil layani bismin bihi yahtasulil bayani wa abdalu takriran aw tahsila wa atafu bi nasakin tafsila li ahadil juz'aini aw raddin ila haqqin wa sarfil kamilil ladhi tala kasyaki wa tashkiki wal ibhami wa ghairi dhalika minal ahkami. Cukup. Oke. Sekarang kita akan masuk ke ma'rifat selanjutnya, yaitu idhofah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa thabbit qulubana ala dinik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas al yang ada di dalam bahasa Arab dengan taksim daripada ulama ahli balaghah, terbagi paling umum menjadi dua, lam untuk ahad dan lam untuk al-jins, seperti contoh-contoh yang kemarin sudah kita jelaskan. Maka yang selanjutnya adalah kita masuk kepada rahasia
dibalik musnad ilaih berupa ma'rifah tetapi menggunakan idhofah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi idhafatin ay wa kaunul musnadi ilaihi bi idhafah ay bi idhafatin ilal ma'rifah. Arti pertamanya adalah li hasrin. Arti yang kedua adalah waqtisar. Yang ketiga tashrifi awalin. Awal maksudnya mudhaf. Wathanin ay tashrifi mudhafin ilaih. Wahtiqar ay wahtiqari awalin wahtiqari thanin. Itu diidhofahkan ya. Tashrifi awalin bukan tashrifin awalin. Wahtiqari takafuin sa'amatin ikhfa. Kalian punya sarah semua apa enggak? Kita tuliskan apa enggak usah? Oke. Arti yang pertama adalah li hasr. Hasr di sini yang dimaksud bukanlah takhsis, bukan. Hasr di sini maksudnya nanti adalah istighraq. Yastaghriqu afradahu. Kalian tahu nanti di dalalah am dalam usul fikih lafaznya adalah al-mufrad al-mudhaf atau ila al-mu'arraf bi al atau al-jam'u al-mudhaf ila al-mu'arraf bi al. Jadi maksud di sini adalah lil istighraq untuk mengartikan arti umum, bukan hasr yang artinya terbatas. Al-musnad ilaih al-mudhaf. Yang pertama adalah li hasri afrad al-mudhaf. Yang dimaksud di sini adalah istighraq. Apa sih perbedaan istighraq sama hasr? Hasr itu nanti membatasi. Di sini yang dimaksud bukan membatasi, bukan mengkhususkan, bukan. Ini dicontohkan misalnya adalah ahlullahi sakinuna. Ahlullah sakinun tahta majari al-aqdar. Ahlullah sakinun tahta majari al-aqdar. Mana syahidnya kira-kira? Ahlullah. Syahidnya adalah Ahlullah. Kalau kita sebut hasr nanti artinya taksis, bukan taksis yang nanti yang dikosor, bukan. Yang dimaksud di sini karena di sini taksis itu biasanya umumnya untuk sesuatu yang hasr istilahnya nanti biasanya artinya adalah qasr. Di sini bukan itu. Tetapi yang dimaksud adalah istighraq afrodnya. Maksudnya bagaimana? Ketika saya bilang ahlu kita idhofahkan kepada Allah, maka yang dimaksud ahlullah adalah seluruh farad daripada seseorang yang digelari ahlullah. Seluruh faradnya, tidak terlepas satupun dari seseorang yang ahlullah, semuanya masuk di sini. Tidak ada satupun yang keluar. Itu yang dimaksud di sini hasri afrodil mudhaf. Atau bahasa mudahnya bagaimana? Ahlullah ya sudah kullu ahlillah. Mirip dong sama alil istighraq. Iya, mirip. Nanti faidah daripada idhofah hampir sama persis dengan faidah daripada al.
Di al nanti ada yang menunjukkan jins, di idhofah juga ada yang menunjukkan jins, tapi nggak disebutin semua di sini. Di sini yang dimaksud adalah lil istighraq, istighraq afrad. Oke, sini maksudnya ketika dibilang al-ahlullah sakinuna tahta majaril aqdar. Mana? Para ahli Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, tinggal di bawah majari. Jamak dari artinya aliran, tempat mengalir. Majaril aqdar, ahli Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka tinggal atau mereka tenang di bawah takdir, gitu aja, di bawah aliran takdir. Nah, gitu. Di sini syahidnya adalah di lafaz ahlullah. Oke, yang selanjutnya waqtisar. Di sini lil istighraq bisa masuk ke yang lainnya juga. Nggak mesti ahlullah, ini contoh saja ya. Nanti kalian akan menemukannya lebih jelas lagi nanti ketika masuk ke dalam nanti praktek dalam ilmu. Yang kedua adalah ikhtisar. Saya punya kasih, di situ biasanya dicontohkannya adalah awaya ma'ar rabbil yamanina janibun. Awaya ma'ar rabbil yamanina janibun. Apa? Boleh. Oke. Arti yang pertama gampang, yaitu lil istighraq. Arti yang kedua adalah lil ikhtisar. Kadang di balik penyebutan mudhof ilaih terdapat ikhtisar. Contohnya adalah di kasus ini. Hawaya ma'ar rabbil yamanina mus'idu. Langsung saja ya, artikan dulu. Hawa ya, kekasihku, atau orang yang aku cintai, atau menyebutkan misalnya namanya, seandainya namanya adalah Kofi ya. Ma'ar raqab, raqab adalah, ada yang tahu arti raqbun? Raqbun raqab penunggang, oleh artinya kafilah, rombongan para penunggang. Al-Yamani, orang-orang Yaman. Mus'id, Mus'id boleh artinya menjauh. Muba'id,
Janib juga tak sama, boleh artinya menjauh. Mubaidun, mus'idun sama-sama artinya menjauh. Wajuzmani bimakkata, atau ini mengikuti yang lain, mengikuti rombongan. Wajuzmani bimakkata musahu. Juzman jism, raga. Musa wasiko yasiku selain itu mitak perjanjian maksudnya biasanya ibarat untuk apa? Terikat, ikatan. Mitak adalah ikatan. Kita cek dulu. Ada seorang penyair di penjara gara-gara dia berulah. Setelah di penjara, dia dikunjungi seorang kekasih. Ngobrol, dikasih waktu kunjungan habis, kekasihnya pergi. Setelah kekasihnya pergi, dia mengucapkan bait ini, hawaya, kekasihku, mus'idu, telah menjauh, beserta kafilah atau rombongan dari Yaman. Dia janibun, mengikuti rombongan itu. Wajuzmani, sedangkan ragaku terikat, terbelenggu, terpenjara di Mekah. Ada pilihan oleh seorang penyair, bisa milih nyebutin namanya. Kalau nyebutin namanya, ketahuan nggak Sofia itu kekasihnya? Kalau nyebutin namanya, misalnya orang penjara, sipirnya, ininya bilang Sofia telah pergi. Sofia siapa? Kan bisa jadi gitu. Kalau nggak menyebutkan orang yang aku cintai, sih. Untuk menunjukkan kesedihan yang lebih mendalam, dia harus menyebut kata-kata orang yang aku cintai. Kata-kata Sofia tidak mewakili, karena bisa jadi orang-orang nggak ngerti Sofia siapa. Orang yang telah menyakitinya kah? Tetangganya kah? Adiknya kah? Istrinya kah? Orang tuanya kah? Enggak. Maka pilihannya adalah alladzi uhibbuhu dengan hawaya, dalam rangka gitu ya. Misalnya nih. Dobleh ditinggal nikah sama Siti. Kalian nggak ngerti Siti siapanya Dobleh. Dobleh bilang, Siti telah pergi. Siti telah membuatku sakit. Kalian paling duga-duga bisa jadi Siti mantannya, bisa jadi Siti adalah siapa. Paling duga-duga. Beda dengan kekasihku. Ya, kekasihku, orang yang aku cintai ternyata bersama orang lain. Misalnya. Nah, maka pilihannya untuk menunjukkan kesedihan dia yang mendalam hanyalah ini dengan ini. Pertanyaannya, antara yang ini dan ini, mana yang lebih singkat? Ini. Maka idhofah di sini dipakai, padahal bisa menggunakan kata-kata alladzi uhibbu atau alladzi ahwabu dengan tujuan untuk lil ikhtisar dalam konteks seperti ini. Oke. Ada pertanyaan? Easy ya. Selanjutnya, tasyrifu awalin. Tasyrif ay ta'zim, mengagungkan awal. Awal yang dimaksud adalah mudhaf. Tasyrifu awalin ay tasyrifu li tasyrifi mudhafin atau tasyrifi mudhafin ilaihi. Kalian tahu saya pekerjaannya apa? Misalnya dia bilang, ana Khalid.
Walakin ana khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seandainya kita bilang siapa khadimnya Nabi? Anas ibn Malik. Misalnya, ini kan contoh mudhof ilaih. Apa tujuan daripada idhofah khodim kepada Nabi? Ingin menunjukkan walaupun saya khodim, tapi khodim daripada Nabi Muhammad SAW. Gara-gara mudhof ilaih yang mulia, mudhofnya ikut kecipratan mulia. Saya supir. Kerjaan kamu apa? Supir, kan? Supir presiden. Supir presiden. Kelihatannya akhirnya wah mudhofnya karena yang disopiri presiden. Kira-kira sopir orang biasa enggak, sopir presiden. Maka di sini tasyrifin mudhof. Oke, aman. Dan yang sejenisnya. Yang kedua, ingin tasyrif mudhof ilaih. Misalnya, contohnya ada yang bisa bayangin tasyrif mudhof ilaihnya yang mau ingin kamu bisa bilang begini. Di sini kan misalnya atau seandainya misalnya bilang oke, di sini kita mau bilang ini jelas mudhof ilaih sebagai musnad ilaihnya. Ilal ma'rifah. Tasyrif mudhof ilaih. Ada orang di sini namanya Sulaiman. Kamu bilang, tanya ke saya, di samping antum siapa? Misalnya ya, di samping saya Sulaiman, kan bisa ngomong namanya kan? Di samping saya Sulaiman. Terus kamu cerita, Sulaiman ini asalnya dari Jawa. Oke, bisa juga ngomong satunya, nggak ngomong di samping saya Sulaiman, bukan. Di samping saya adalah pembantu saya. Ja'a, bilangnya enggak Sulaiman, kan bisa ngomong nama Sulaiman. Bilangnya enggak Ja'a khodimi min Jawa. Kenapa kamu ganti pakai khodimi, tidak menggunakan Sulaiman? Pertanyaannya, kenapa harus ada kata-kata khodimi, mengidhofakan khodim kepada saya? Ingin menunjukkan bahwasanya saya ini orang yang mulia, punya pembantu. Orang mulia kan punya pembantu, berarti kan? Ingin mengagungkan dirinya, iya kan ya? Makanya biasanya kelihatan tawadhu itu dari cara ngomong. Misalnya kayak gini, ada orang yang, misalnya seorang kiai, dulu pernah ada cerita begini, seorang kiai disopiri santrinya ke pertemuan MUI tingkat provinsi. Kayak yang lain bilang, ini siapa? Dijawab, teman saya. Itu menunjukkan tawadhu banget, padahal santrinya langsung kaget yang nyupir karena agak umurnya hampir sama. Santri yang dibilangin teman saya agak kaget, kenapa nggak ngomong murid saya saja? Tapi dia bilang ya, teman saya. Kalau seandainya bilang murid saya, berarti ingin mengangkat dirinya karena udah punya murid gede, bisa begini, ngomongnya bagus misalnya, dia kan? Nah, seperti itu. Ja'a khodimi. Begitu juga misalnya kamu bilang mau flexing, mobil saya ini, pakainya mobil saya Ferrari nih. Gak bilang misalnya Ferrari ini dibuat di Eropa misalnya, enggak lah, bilangnya mobil saya ini. Mobil saya ini berarti ingin mengagungkan dia, bahwasanya dia punya Ferrari misalnya. Dalam konteks seperti itulah. Oke ya.
Apapun, kalian punya karya, sudah punya buku bagus banget, bestseller. Kan kalian bisa ngomong, buku ini, buku yang bagus. Bisa kan? Tapi kalian bilang enggak, buku saya buat selama 1 jam doang. Udah sampai bestseller, ilah. Berarti di sini tasyrif mudhof ilaihnya, mengagungkan mudhof ilaihnya. Biasanya nanti para ulama nambahin, kan kalau di matan cuma tasyrifu awalin atau tasyrifu tsanin. Tsanin itu maksudnya dalam susunan mudhof ilaih kan, Jami'atul Azhar. Ini 1, ini 2. Maka ini mudhof ilaih. Oke. Biasanya nanti akan ada tambahan lagi 1, tasyrif ghairihima, bukan mudhof ilaih. Seperti kalian misalnya bilang nih, kalian temenan sama Kaisang, bro, misalnya Ibnu Ar-Rais yazuru baiti, atau Ibnu Ar-Rais sodiqi, misalnya kan teman dekat, misalnya ya, ini kan misalnya, kalian kalau nggak suka ini ya, Ibnu Rais misalnya fi baiti deh. Di sini siapa yang dimuliakan? Punya kenalan orang tingkat tinggi. Siapa yang dimuliakan di sini? Di kata-kata Ibnu Rais fi baiti yang dimuliain apa? Baiti ini, iya kan ya? Ya, saya kan. Tapi di sini kan jadi ini ya, di mudhof ilaih, tetapi bukan mudhof ilaih dari kata ini. Ini mudhof ilaihnya. Tujuannya adalah untuk mengagungkan mudhof ilaih yang sebelah sini. Tujuannya untuk mengagungkan mudhof ilaih yang sebelah sini, disebut sebagai bukan tasyrif mudhof, bukan mudhof ilaih. Kalau ini kan mengagungkan khodim gara-gara diidhofahkan kepada Nabi. Mengagungkan Nia gara-gara khodim diidhofahkan kepada Ya. Di sini enggak, Ibnu diidhofahkan kepada Rais dalam rangka mengagungkan selain dari susunan ini. Syahidnya adalah di susunan ini, tapi dalam rangka untuk mengagungkan orang yang lain. Misalnya kayak gitu. Atau biar kelihatan jangan pakai ini. Ibnu Rais Sodiqi, ya kelihatannya ini juga. Yal'abu, nggak ada ininya, yal'abu ma'ah. Ibnu Rais yazuru Ahmada, yazuruni. Yazuruni di sini maf'ul bi. Oleh biar kelihatan banget bahwasanya yang dita'dim atau ditasyrif bukanlah mudhof ilaih. Oke, jadi kalian akan tahu salah satu faidah kenapa ada orang lebih memilih menggunakan mudhof ilaih adalah untuk mengagungkan mudhof atau mengagungkan mudhof ilaih atau mengagungkan selain mudhof dan selain mudhof ilaih. Ini kayak gini perlu ada konteksnya seperti tadi ya. Di sini bisa ngomong misalnya tadi Sulaiman, kenapa kamu bilangnya khodimi? Berarti kamu ingin mengangkat dirimu bahwasanya kamu adalah orang yang dilayani oleh orang lain. Oke. Selanjutnya tahqir. Gini aja. Makna pertama lil hasr, makna kedua lil ikhtisar, li tasyrif, kemudian li tahqir. Tahqir dari mudhof apa? Gimana contohnya?
Apa? Akhulis, saudaranya tukang nyolong atau temannya boleh. Teman tukang nyolong itu datang. Kenapa kamu pakainya teman tukang nyolong? Udah bilang aja namanya Ahmad. Kenapa bilangnya? Atau teman si tukang gosip datang. Bisa. Kenapa bilang teman tukang gosip? Bila akhirih. Maka di sini idhofah kepada lis ingin menghina si akhu. Karena dia diidhofahkan kepada sesuatu yang buruk, maka dia akan berfaedah ininya akan jelek. Ada konotasi seperti itu. Karena dia teman lis, biasanya teman itu akan sesuai dengan temannya. Lanjut, mudhof ilaih, kira-kira apa? Mudhof ilaih. Ayo. Kira-kira bagaimana caranya untuk menunjukkan bahwasanya di sini yang takhir adalah takhir mudhof ilaih. Kalau di buku bagaimana? Hah? Akhuka alaih. Atau boleh akhuka atau sadiquka. Sadiquka kadzdzab. Sadiquka al-kadzdzab misalnya ya. Sadiquka al-kadzdzab ya'ti. Ini kan contoh saja. Di sini kita lihat shadiq diidhofahkan kepada kamu, kemudian disifati sebagai kadzdzab. Teman kamu si pembohong itu, loh, temannya pembohong. Kira-kira berarti majelisnya majelis apa? Misalnya kan barangkali seperti itu. Atau nanti pakai sifat-sifat yang jelek. Shadiquka alis, teman kamu sih pencuri. Jadi teman kamu ada jenis-jenis apa ya? Ada yang pencuri, misalnya ada yang pemabuk, ada yang apa, misalnya. Maka di sini yang sedang ingin dihinakan adalah mudhof ilaihnya. Jadi buka al-kadzabu, maka ini sedang mentahkir, menghinakan mudhof ilaih. Ada pertanyaan? Boleh contoh-contoh yang lain ya, tapi ini contoh yang datang di pikiran saya atau seperti yang di buku Shadiquka al-laib. Ya, aman. Lanjut, gampang ya, kita langsung lewat saja. Satunya adalah tahkir wairihima. Wairihima sih bukan mudhof ilaih. Contoh, akhulis yazurok. Akhulis yazurok. Di sini seandainya begini adalah, bro, ini karena umumnya begitu ya, bukan berarti kita sedang nanti ini kita gunakan untuk mengecap orang-orang yang berarti kalau saudaranya pencuri, dianya pencuri juga, kan enggak, bisa jadi ada orang yang satu keluarga, ada yang buruk, ada yang tidak buruk, kan kayak gitu. Tapi orafnya zaman dulu mungkin adalah biasanya seperti itu, biasanya satu komplotan seperti itu. Bukan berarti kamu punya teman yang nggak baik, kamu juga nggak baik, tapi kan umumnya begitu. Coba kalian cek, kalau temennya, katanya sih begitu, katanya. Siapa yang di sini pecinta Messi? Katanya Messi gara-gara temenan sama Neymar, tatonya jadi banyak. Ketularan si Neymar yang nakal. Tapi yang main sama Ronaldo misalnya dan ikut jalannya Ronaldo, nggak ikut minum-minuman alkohol misalnya. Bila akhirnya kan biasa gitu. Kalian datang coba cek kumpulan komika-komika, mulutnya isinya sampah semua lah.
sesoleh-solehnya mesti ada keluar sampah sedikit. Ya kan gitu. Jadi maksudnya di sini umumnya karena begitu, maka karena akulis maka dia sedang ingin menghina akunya itu. Kamu hina karena kakak kamu seorang yang ini. Sodikukal kadzab, teman kamu yang pembohong itu ingin menghina kamu karena kamu tuh harusnya kalau teman kamu pembohong nggak usah ditemenin lagi, masih ditemenin aja. Akulis ya zuru, mana di sini? Ini dari mudhaf ilaih. Adiknya tukang maling itu main ke rumah kamu. Ini karena lagi mau ngomong mudhaf ilaih. Maka di sini yang ditakhir adalah kafnya. Karena kamu bermain dengan adiknya pencuri. Dia tanya, apa salahnya dia pencuri? Kan mencuri kakaknya. Ini tadi secara umum bahwasanya kalau orang yang berhubungan dengan orang jahat, dia juga paling tidak terkena imbasnya. Secara umumnya begitu. Maka di sini biasanya dicontohkannya seperti itu. Bisa diganti contohnya, tapi yang jelas ini kaidahnya adalah bisa yang ditakhir adalah mudhofnya, bisa mudhof ilaihnya, bisa ghairihi, bisa bukan mudhof dan mudhof ilaihnya. Itu yang dimaksud daripada nanti tasyrifu awwalin wa tsanin wa ihtiqari. Selanjutnya, oke? Sampai sini? Nah, yang terakhir itu contohnya itu hajat. Nah, apakah hajat ini kalian pernah ini enggak merenung terkait kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Setiap hal yang penting di balik itu kan yang penting yang diperhatikan oleh agama tidak didahului bismillah, maka dia itu tidak merta. Nanti para ulama ini begini. Contoh amar yang tidak zubal, contoh perbuatan yang tidak diperhatikan agama adalah menyapu. Nyapu tidak disunahkan membaca bismillah. Kaget dong kalian, bro. Menyapu kan mengikuti amal dhafatul minal iman. Kenapa nggak disebut sebagai amrun zubal? Kalian coba cek di situ. Termin dimni ma laisa fihi baru laisa dzakarin adalah menyapu. Saya waktu itu sempat diskusi ke teman gimana ya. Beberapa masyarakat menjawabnya adalah karena biasanya identiknya menyapu berkaitan dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Maka itu dari sisi itunya dia tidak diperhatikan. Tapi bisa jadi di badan nanti ulama masalahnya, bro, tanpa ada tuh petugas sapu, petugas kebersihan, kota kita akan kotor terus. Berarti kan tugas kebersihan dari sisi itunya dia mulia. Hajam karena berkaitan dengan darah. Darah itu najis. Makanya biasanya termasuknya takhir. Wallahu a'lam, maksudnya seperti itu. Contohnya adalah hajam. Biasanya hajam profesi rendahan lah. Karena berhubungan dengan hal-hal yang najis. Bro, saya punya hajam, tapi dia miliarder. Urusan dia. Ada tukang mukam tapi dia jadi miliarder, urusan dia. Tapi kalian kalau memang penasaran, benar-benar penasaran, kenapa para ulama seperti itu biasanya menjawabnya adalah karena ini berhubungan dengan najis. Wallahu a'lam. Terus yang profesi yang mulia apa? Bukan biasanya para orang Arab itu sana adalah orang alim, kalau enggak pemimpin. Orangnya orang zaman dulu adalah pemimpin atau orang alim. Bahkan orang alim kadang di atasnya pemimpin. Mereka hormat banget sama ulama dulu banget. Sampai sekarang beberapa masih hormat, tapi beberapa enggak. Jadi karena alim jadi-jadian, bisa jadi karena memang terlalu overpower. Aman sampai sini? Boleh catat dulu, boleh. Takafu, sa'amah, ikhfa, wahath, au majazil istihza. Selanjutnya takafu, sa'amah, ikhfa, hath, majaz, istihza.
Takafuk, Sa'ama, Ikhfa, An Ghairis Sami', atau Ikhfa al-mudhaf ilaih an Ghairis Sami', Hatun, Majaz istihza. Ada pertanyaan? Ini pada duduk di sini boleh nih, banyak. Biar jalannya ini debit, debit. Salah. Dahulu gitu. Ada? Aman sampai sini? Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah takafuk, tidak sekufu. Biasanya gitu ya. Apa kalian kufu? Tidak setara. Mukafaah, pemberian sebagai balasan. Kafa'a yukafi, sebagai sesuatu yang kufu. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
kufu, tidak ada yang setara dengan Allah sama sekali. Takafu ay tasawi, sama. Maksudnya sama bagaimana? Nih, kalian pernah merasakan tidak? Kalian mencantumkan struktur, misalnya kalian adalah pengurus pondok pesantren. Terus kamu mencantumkan paling atas banget di antara majelis pembina atau mudir, misalnya mudir ada 3. Yang paling atas banget kalian tulis yang paling muda. Yang kedua yang tengah-tengah, yang paling sepuh di bawah. Kira-kira yang sepuh kesindir apa enggak? Ditaruh paling akhir. Iya kan? Kamu lagi sambutan. Sambutan. Yang disebutin yang kamu kenal, padahal ada yang lebih sepuh tapi kamu nggak kenal, disebutinnya terakhir. Kira-kira yang sepuh tersindir apa enggak? Nah, untuk menghindari hal seperti itu, akhirnya langsung nyebutinnya. Misalnya kalian sebagai MC mau bilang telah hadir bersama kita Syekh Fulan. Sekalian ragu, MC ragu bahwasanya ini yang lebih sepuh yang mana. Akhirnya bilang qad hadara ma'ana ahlul ilmi wal fadli, para ulama dan orang-orang mulia. Cukup. Kenapa nggak disebutin? Saya takut salah sebut, nanti menyakiti perasaan. Itu maksud daripada takafu tasawin, kesamaan. Kenapa ingin disamakan? Karena takut salah sebut. Misalnya seperti itu. Yang berabe adalah ketika itu misalnya sambutannya di jenderal. Ada jenderal yang pangkatnya paling tinggi banget, admiralnya. Yang disebut wakil admiralnya. Jenderalnya habis ini kamu saya sidang. Misalnya kayak gitu. Itu ya tasawin ya. Kenapa nggak kita bilang nih hal doromana asyik fulan wasyik fulan wasyik, kan bisa. Kenapa nggak disebutin? Takut salah sebut. Nanti yang saya sebutin dulu ternyata ada yang lebih utama dibandingkan itu. Itu bisa jadi alasan dibalik mudhof. Nah ini nih, kenapa pakainya mudhof ilaih, nggak nyebutin namanya satu persatu? Karena adanya kesamaan. Kenapa maksudnya adanya kesamaan? Takut salah sebut. Gimana ya? Ini kan keseharian kita sebenarnya. Cuma ini dipraktekkan dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab khususnya. Dalam bahasa Indonesia juga kalian mungkin seperti itu, bisa dipraktekin juga. Selanjutnya, sa'amah. Kalau sa'amah apa? Bosan. Sa'amahnya bisa jadi dari si mutakalim terlalu nyebutin, capek banget, tamunya banyak, masa Sohibul Fadilah. Sambutan kedua Sohibul Fadilah lagi, Ashabul Fadail. Capek banget Sohibul Fadilah satu persatu disebutin. Akhirnya bilangnya itu bisa jadi dari mutakalim atau dari takut sami'nya bosan, ya sudah langsung sebut saja hadara ma'ana ahlul ilmi. Kenapa saya pakainya nggak pakai Sohibul Fadilah? Karena ini lagi sedang mencontohkan musnad ilaih. Lagi mencontohkan musnad ilaih kan? Jadi musnad ilaih ketika berupa mudhof ilaih kadang yang dimaksud bisa jadi sa'amah kayak gitu. Atau nanti ada sambutan yang keempat, dia mau ngomong semuanya, kawan-kawanku sekalian, biasanya kawan-kawanku saja. Gak usah bilang aman, udah selesai, sebutin satu persatu orangnya. Takut capek ini saat sama. Atau di tempat yang lain istilahnya adalah tidak bisa menyebutkan satu persatu, terlalu lama. Gimana yang dimaksud takafuk dan sa'amah? Sa'amah ay malal, bosan. Oke? Selanjutnya adalah ikhfa an ghairis sami'. Ingin menyembunyikan identitas mudhof dan mudhof ilaih itu, tapi dari selain yang diajak bicara. Saya duduk samping Muammar, teman-teman yang lain juga ada.
Terus saya bilangnya nggak nyebutin nama, misalnya si Fulan ternyata telah berubah. Kita ghayyara haluhu berarti telah berubah. Misalnya berubah jadi buruk lah. Yang tadinya bagus, sekarang nggak bagus lah. Yang tadinya ngasih sesuatu pakai tangan kanan sampai Mesir, terserah lah. Yang dulunya gitu kan ya, kita kan gitu sampai Mesir ya. Yang dulunya nggak, kalau wudhu itu tertib, wudhunya sekarang di atas wastafel lah. Sampai Indonesia orang-orang kaget, "Hah? Wudhu di atas wastafel, kakinya naik-naik kan?" Kan lucu sampai sini, karena pertama kali tuh kayak gitu aneh apa enggak? Aneh banget misalnya. Ila akhirih. Kenapa nggak sebut nama? Saya bilangnya sohibuk. Nah, ingin menyembunyikan identitasnya. Ketika saya menyebutkan sohibuk, si Sami langsung paham, oh iya, teman kamu tuh udah berubah. Oh, paham. Dia paham, tapi orang-orang lain nggak paham karena saya nggak nyebutin namanya. Jadi di sini agar menyembunyikan mudhaf ilaih itu dari selain pendengar. Pendengar paham, tapi selain pendengar nggak paham. Berarti ini tujuannya begitu. Nah, kayak kemarin kita contohkan misalnya sohibuk ya'ti. Tahu biasanya apa sih kalau ini namanya crush kamu datang. Crush kamu datang. Dan disebutin namanya siapa? Pokoknya crush kamu datang. Siapa? Dia. Sampai sini ada pertanyaan? Atau misalnya kalau nggak keras musuh misalnya, bro, musuhmu datang. Siapa sih musuhmu? Yang tahu kan kita berdua saja yang lagi ngobrol. Gila, sisanya mah enggak. Itu bisa, itu alif ba ghairi samia. Jadi tujuan daripada makna daripada mudhaf ilaih seperti ini. Selanjutnya, haf. Haf itu artinya apa? Haf. Lil haf. Apa? Menunjukkan, menganjurkan, memotivasi, mendorong, memotivasi, ngompor-ngomporin. Saya misalnya bilang, teman kamu datang, tapi kan pakainya misalnya, saya sama Muammar satu kelas, tetapi di kantor Muammar itu jadi bos saya. Di kelas sekelas atau di organisasi ternyata dia lebih tinggi dari saya, jadi MPA misalnya. Iya kan? Dia ngomong ke saya, nggak ngomong Muammar datang, ngomongnya apa? MPA kamu datang. Kenapa pakainya MPA kamu, nggak Muammar bilangnya? Biar lebih menghormati. Dorong biar lebih menghormati. Atau bisa jadi biar lebih memotivasi. Jadi khasnya ada dua. Khasnya li ta'zim, li ijlal, atau li idlal. Di sini dua-duanya adalah li ijlal. Misalnya Topik sama Abdul Ghani temenan sederajat. Tapi misalnya Topik belajar kitab Jurumiyah sama Abdul Ghani dari A sampai Z hatam. Kan selain temen, dia sebagai penolong, pembimbel lah, gitu kan? Gurumu lah bahasa gitu kan? Abdul Ghani datang dari jauh. Saya ngomong ke Topik, Pik, Abdul Ghani datang. Kan biasa aja, beda dengan Pik, gurumu loh Pik, datang. Kenapa pakainya gurumu gak Abdul Ghani? Ingin mendorong dia biar nanti lah. Gitu ya? Maka di sini untuk mendorong bisa jadi mendorongnya untuk menghormati, bisa jadi untuk menghinakan. Yang menghinakan bagaimana? Ini dua-duanya contoh menghormati. Yang menghinakan bisa pakai aduh. Bro, musuh kamu datang. Biar apa? Ya udah, saya mau ditudih dulu aja, nggak usah saya bukain. Biarin aja. Jadi saya ngomong musuh kamu biar kamu lebih benci dia, lebih kamu menghinakan dia, kan bisa begitu. Ya kan ya? Sainganmu datang, siap, gak bakal saya kasih talhisan. Masih ada kayak gitu. Ya Allah. Banget gitu. Saingan, udah aku yang bikin talhisan,
Dia yang dapat mumtaz. Aku yang dapat cinta. Bangsa kali kan. Terjadi ya, real ya, real. Lanjut. Ke majas dulu. Wala ni'ma darul muttaqin. Darul muttaqin itu apa sih? Nama pondok? Bukan. Darul muttaqin di sini maksudnya adalah surga. Kenapa nggak bilang surga saja? Kenapa bilangnya darul muttaqin? Beberapa ulama menyebutkan bahwasanya di sini karena ingin majaz. Majaznya adalah bahwasanya kebanyakan yang tinggal di surga, walaupun nanti ada para malaikat. Beberapa ulama mengatakan malaikat tidak bisa disebut sebagai muttaqun. Bidadari bisa disebut sebagai muttaqin nggak? Orang bidadari adanya di surga, masa disebut sebagai muttaqun? Karena dengan mereka juga tinggal di surga. Tetapi kenapa penyebutannya darul muttaqin? Seolah-olah untuk muttaqin saja. Terus si malaikat dan lain-lain di mana? Nah, di sini maksudnya adalah darul muttaqin wa ghairil muttaqin. Berarti penamaannya penamaan majaz. Darul muttaqin ini. Kenapa yang disebutin muttaqinnya? Kenapa yang disebutin yang diunggulkan muttaqinnya padahal darnya bukan untuk muttaqin saja? Karena kebanyakan itu orang-orang yang bertakwa satu, atau karena dia akan lebih berkesan banget, bahasanya begitu ya. Ini akan menjadi rumah yang memang istimewa banget bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi malaikat ini udah biasa, rumah saya misalnya. Ya, orang lain udah biasa. Kayak gitu. Maka di sini terlihat dari sisi majaznya adalah dari sisi seperti itunya. Maka darul muttaqin kalau ditanya ada pertanyaan-pertanyaan yang unik seperti tadi misalnya, malaikat muttaqin bukan? Kok berarti di sini malaikat termasuk muttaqin ya? Enggak. Beberapa ulama mengatakan malaikat tidak disebut sebagai orang yang bertakwa. Begitu juga para bidadari dan bidadara. Kenapa disebutinnya darul muttaqin padahal ditinggalin gitu juga? Karena alasan bilil majaz. Apa makna yang terkandung dari majaz ini? Tadi, karena kebanyakan yang tinggal di sana orang-orang yang bertakwa atau yang menikmatinya adalah orang yang bertakwa. Malaikat menikmati nggak? Kamu dari kecil sampai sekarang bisa makan terus, namanya menikmati nggak? Terasa nikmatnya nggak? Biasa aja, karena kamu makanya makan itu rasanya bukan nikmat tapi biasa aja. Beda kalau kamu setelah 2 hari makannya is doang sama full. Hari ketiga makan ayam, wah luar biasa dong. Gitu kan ya, kerasa nikmatnya nggak? Malaikat tiap hari misalnya di surga atau di langit. Di surga ya biasa aja. Beda dengan orang-orang yang beriman, yang bertakwa di dunia yang tadinya menjauhi yang haram, sulit melakukan hal-hal yang taat, sulit sabar, sulit di sana semuanya ada. Ila akhirih. Maka di situ mereka akan menikmati kenikmatannya. Terakhir, istihza. Nah, di sini kalau saya ada yang kelewatan di sebelumnya kata-kata istihza. Istihza itu identik dengan arti satir. Ingin satir. Satir itu apa sih? Menyindir ya, secara tidak langsung. Ini syahidnya ada di kata-kata ata'uk. Begini misalnya, ada orang kita menggalang dana untuk Palestina, ada orang miliarder per bulan dapat 100 juta. Ada orang yang tiap hari, tiap bulan dapat 10 juta per bulan, misalnya dapat berapa. Orang yang lain-lain itu rata-rata ngasihnya 10 juta lah untuk siapa namanya, untuk bantuan Palestina ini. Yang penghasilannya 100 juta ini cuma ngasih 1 juta. Kamu kan bisa bilang ini sedikit, ini pakainya ini kan bisa ya, ini banyak. Enggak, dia bilangnya sumbangannya banyak ya.
Sumbangannya banyak ya. Jadi di sini sebenarnya para ulama juga menjelaskan bukan hanya mudhof ilaihnya yang menunjukkan satir, tapi justru susunan ini seluruhnya adalah satir, tapi dibantu dengan kata-kata atau lebih memperjelas satirnya. Satirnya adalah kalau ditanya istihza atau satir itu apa? Mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan realitanya dengan tujuan ingin menyindir. Ada orang telatan terus, misalnya kita bilang, wah rajin, gitu. Ada orang yang misalnya dia udah bilang ke kita, katanya mau ngafalin setoran di Syaifullah, ternyata nggak pernah selesai sama sekali. Dia bilang, ini mah hafalannya banyak. Dia lagi nyindir teman saya sendiri biar dia tergerak untuk, katanya kamu mau setoran, nggak pernah berangkat. Kayak misalnya orang yang, jogging yuk tiap pagi yuk. Ternyata nggak bangun. Jogging yuk tiap pagi terus. Alhamdulillah kita kan sering jogging kan. Padahal nggak pernah jogging. Ini nyindir dia yang bilang, ayo kita jogging. Tiap malam dia bilang, ayo kita jogging besok, ya kita jogging. Nggak pernah realisasi. Nah ini misalnya ada orang yang ngasih, kan bisa ngomong pemberian ini sedikit. Enggak bilangnya pemberian kamu banyak ya. Pemberian kamu banyak. Maka susunan ini menunjukkan adalah istihza. Jadi mudhof ilaihnya beserta susunannya, tambahannya, berarti ini mubtada dan khobarnya. Ini mengandung arti satir. Tulisannya bagus ya. Ya, tulisannya bagus ya. Padahal tulisannya kayak bahasa Sanskerta. Tulisanmu, iya kan? Berarti di situ tulisanmu, berarti mudhof ilaih. Nice. Ada pertanyaan? Selesai nih tentang idhofah, terkait idhofah selesai. Alhamdulillah. Wow, ma'rifat sudah selesai nih. Alhamdulillah. Ada cercah cahaya. Ada pertanyaan apapun yang udah baca di rumah, misalnya penjelasannya atau di dalam buku yang lain. Ada tentang tema lain. Janganlah, nanti di akhir aja biar kita selesai. Kemarin ada yang tanya, saya sempat bikin status, antum mau ke kamar mandi dulu? Ada yang namanya, dia disebut sebagai apa sih namanya, orang yang intelek, orang yang cendekia. Kalian kan cendekia ya? Bahasa Arabnya apa cendekia? Cendekia. Musaqqaf. Maksudnya cendekia apa sih? Berpendidikan. Maksudnya tandanya orang berpendidikan biasanya apa? Ngerti informasi apapun, tetapi secara global disebut sebagai ya'rifu al-qalila fil katsir. Dia tahu sedikit hal dalam banyak bidang. Namanya berpendidikan atau cendekia. Ditanya, bro, tahu ini enggak terkait misalnya sosial, ilmu terkait sosial, dia ngerti, tapi sedikit. Kalau diajak ngobrol nyambung dikit lah. Diajak ngomong agama, cara orang kota ya, umumnya kayak gitu, nyambung dikit. Tapi kalau udah dalam-dalam ngawur. Iya misalnya gitu kan. Misalnya kita tahu karena sekarang banyak lagi kesehatan, diajak ngobrol kesehatan nyambung. Tapi kalau sampai ke bawah-bawah ikut ngasih dosis juga ngawur. Akhirnya berarti kita namanya ya'rifu al-qalila fil katsir, musaqqaf namanya, berpendidikan, terdidik atau cendekia. Kalau satunya disebut sebagai alim, mutakhassis atau expert di bidangnya, itu adalah yang tahu banyak hal, tetapi tahu banyak halnya dalam bidang yang sedikit. Kamu tahu seluk-beluk Islam dari A sampai Z, cara istinbat hukumnya, hukum-hukumnya,
ila akhirih. Tahu dalam Islam doang, berarti kamu expert. Bahkan nanti di bagian Islam juga ada bidang-bidangnya. Taunya dalam bidang hukum namanya faqih. Taunya di bidang tafsir namanya mufassir. Emang gak bisa ya faqih sekaligus mufassir? Baca aja kalau cerita kisahnya para ulama. Loh, bukannya faqih itu yang tahu hukum kan harusnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kan bisa muqallid, ngikut ulama-ulama sebelumnya. Emang setiap orang harus istimbat, setiap ada ulama harus istimbat sendiri. Iya kan? Muqallid kan, nah, ya kan? Ngaku aja, kalian nanti kalau udah belajar usul fikih akan merasa betapa kita masih di bawah sekali. Gak usah sok-sokan bilang bahwasanya kita bisa kok nanti mendatangkan hal-hal yang baru. Ntar dulu, kita ngobrol aja dulu gitu. Mohon maaf ini kalau saya kata-katanya agak kasar, tapi maksudnya kita semuanya mengikuti. Adapun nanti yang ada perbedaan sedikit itu kalau kita sudah mencapai derajat yang baik sekali, nanti kita punya ikhtiar sendiri, itu urusan lain. Gitu kan ya? Jadi nanti ada yang namanya alim mutakhasis. Ada bukunya kalau nggak salah Pak? Kematian apa? The Death of Expertise. Kematian apa sih namanya? Kepakaran. Matinya kepakaran. Ada buku karangan orang barat, matinya kepakaran. Karena setiap orang sekarang pengen ngomong apapun. Bukan dokter, ngomong katanya, setahu saya tiap pagi gitu, setahu saya seperti halnya kata coach. Nah kalau ada seperti halnya kata coachnya nggak apa-apa. Seperti kata coach fulan, minum air itu bagus setiap hari, jangan lebih dari berapa. Bila akhirnya itu disebut sebagai ada alim, musaqaf, alim. Tapi ada orang nih, dia ngomong banyak hal terus sampai ke dalam-dalamnya, itu agak sedikit bisa kita ragukan. Bisa jadi dia terlalu pede atau bisa jadi dia gila. Dia ngomong dalam setiap hal itu mesti sampai dalam-dalam. Tapi pas orang yang ngerti, wah, kacau nih, dalam kacau nih. Ya akhirnya dia baca 1-2 maroji, 1-2 sumber, kemudian dia sampaikan ke sepupunya. Akhirnya terkesannya dia expert dalam bidang banyak hal, padahal itu cuma sekedar baca secara umum doang. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud daripada ada musaqaf. Nah, nanti kawan-kawan pengennya jadi apa? Musaqaf atau alim atau enggak dua-duanya? Nah, itu terserah kawan-kawan masing-masing. Oke, ya cukup. Lanjut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nakaru. Selesai ma'rifat. Musnad ilaih berupa ma'rifat sudah selesai. Sekarang kita masuk ke musnad ilaih berupa nakirah. Musnad ilaih berupa nakirah. Udah ya? Atau saya hapus bagian sebelah kiri sini? Oke. Kalian bisa praktekkan, kalaupun nanti kalian tidak praktekkannya di dalam teks bahasa Arab, kalian akan sekali lagi, kalian akan praktek bahasa Arab ini terpraktekkan banget ketika kalian membaca syarah terhadap Al-Quran atau yang disebut sebagai tafsir dan syarah terhadap hadis, syuruh hadis. Kalau kalian praktekkan sendiri, kayak tadi misalnya mau jadi MC, takut gak enak, atau pakai idufah lah, atau pakai seperti apalah, ini semuanya sebenarnya berkaitan dengan bahasa apapun. Cuma dalam bahasa Arab sudah disebut dalam ilmunya adalah ilmu balaghah. Oke, selanjutnya kita masuk kepada musnad ilaih yang berupa nakirah. Yang pertama adalah ifrodan au taksiran tanwi'an
ta'ziman tahqiran. Al-musnad ilaih berupa an-nakirah. Tujuannya untuk apa? Adalah lil ifrad. Yang kedua adalah apa di situ? Taksir. Taksir. Biar enak, disampingin saja taklil. Kenapa di bait tidak seperti itu? Kemungkinannya karena menggunakan bait. Taklil paling akhir banget. Tanwi', ta'zim, tahqir. Tanwi', ta'zim, tahqir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ifrad. Yang dimaksud ifrad apa kira-kira? Untuk menunjukkan dalalah ala fardin ghairi muayyan. Ingin menunjukkan bahwasanya menunjukkan fardun ghairu muayyan. Dalam konteks dong, Bang Messi. Siap. Konteks. Kamu lagi jaga sebagai haris. Kamu haris ya? Kamu lagi di asrama. Kamu menjadi penjaga malam, nggak tidur. Terus tiba-tiba ada orang yang datang. Kamu nggak tahu namanya, nggak tahu sifatnya, lupa sifatnya. Esok harinya kamu cerita ke teman-teman kamu, terus kamu bilang, Ja'a rajulun al-barihata. Semalam ada seorang laki-laki yang datang. Pertanyaannya, kenapa pakainya rojulun, pakai isim nakiro? Kenapa pakainya isim nakiro? Karena tadi dikatakan bahwasanya kamu tidak tahu namanya, kamu juga lupa sifat-sifatnya apa. Akhirnya kamu bilang semalam datang. Berarti ifrad ini ada kalanya li'adamil ilmi bisifati wala bi al-alami. Nggak ngerti sifatnya, nggak tahu namanya. Akhirnya kamu bilang ja'a rajulun al-bariha. Semalam ada seorang laki-laki datang ke sini. Kenapa pakainya seorang laki-laki? Nggak tahu namanya. Sifat-sifatnya juga saya lupa. Semalam kumisnya panjang banget apa enggak ya, saya lupa. Semalam pakaiannya apa, saya lupa. Pokoknya semalam ada laki-laki datang. Itu ya. Berarti yang maksud rajulun apa? Seorang laki-laki. Tanpa menyebutkan nama ila akhirnya karena memang tidak tahu. Bisa jadi karena itu. Jadi ifrad maksudnya adalah untuk menunjukkan fardun wa muayyan. Pokoknya ada laki-laki datang lah. Kenapa saya ngabarin misalnya urusan lain? Saya ngabarinnya misalnya karena ingin lebih waspada karena semalam ada orang datang bro. Pada kali besok datang lagi. Ila akhirnya kan urusan lain. Selanjutnya, ifrad juga bisa yang dimaksud adalah li'adami ta'alluqil gharad bi dzikri ismihi misalnya atau alamihi. Kamu tahu bahwasanya seorang yang datang itu siapa namanya, ya kan? Tapi kabar berita yang ingin didengar teman-teman kamu, pokoknya ada yang datang nggak hari ini. Misalnya kayak gini, kamu menjadi penjaga toko. Kamu menjadi penjaga toko. Baru buka banget nih, tidak ada promo, ya kan? Terus kamu bilang,
Ja'a mushtarin al-yauma. Kamu ngechat udah mau tutup, bos, hari ini ada seorang pembeli datang. Seorang pembeli, kamu tahu padahal yang beli komplotan kamu sendiri, biar bisa lapor kan bosmu. Kenapa bilangnya mushtarin, nggak sebutin namanya? Nggak penting, karena yang ingin didengar bos pertama kali buka itu ada orang apa enggak yang datang. Contohnya adalah biasanya, berarti ini yang kedua nih. Ini yang pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Contohnya di ayat Al-Qur'an adalah biasanya wajah rajulun min aqsal Madinah, atau wajah amin aqsal Madinati rajulun yas'a. Kenapa pakainya rajulun? Para ulama nanti nyebutin rajul siapa di situ. Akhirnya namanya siapa sih ya? Ada yang tahu nggak? An-Najjar. Pokoknya ada para ulama akhirnya mencari tahu, ketemu namanya siapa. Kenapa Allah tidak menyebutkan namanya misalnya? Gak penting. Allah hanya ingin mengabarkan bahwasanya yang penting ada seseorang yang mengabari kepada Nabi Musa bahwasanya Nabi Musa lagi dikejar-kejar. Itu maksud li'adami ta'alluqil gharad bidzikri ismi. Gak penting yang namanya siapa, yang penting ada yang Nabi mengabari. Saya ingin cerita saja bahwasanya Nabi Musa sudah diperingatkan oleh seseorang, ada yang memperingatkan. Itu maksud li'adami ta'alluqil gharad bidzikri ismi. Karena walaupun nyebutin namanya itu tidak ada gunanya di dalam konteks ini. Ada pertanyaan? Oke? Lan, ya. Yang mana? Yang satu dua itu. Li'adamil ilmi bis-sifah wala bil alam. Gak tahu sifatnya, gak bisa alam, gak ngerti alamnya namanya siapa. Ta'alluq, ini li'adami ta'alluq al-gharad bi dzikri ismihi. Ada yang lain? Kalau terlalu cepat bilang ya. Oke, lanjut. Taksir. Cowok-cowok lagi pada nongkrong. Cowok-cowok lagi pada nongkrong. Bro, aku lihat Doni sering banget ya bolak-balik Indo Kairo. Kelihatannya sendalnya swallow. Bajunya kayaknya baju swan lake yang itu ya, kaos oblong yang warna putih, rambutnya acak-acakan. Saya ngomong kayak gitu ke David bilang, Doni mah punya duit. Doni mah punya. Saya langsung tanya ke David, emang ini nggak punya duit? Yang dimaksud punya duit itu apa? Punya duit banyak. Iya kan ya? Huwa indahu fulus. Emangnya kamu laisa indaka fulus? Makanya dimaksud huwa indahu fulus adalah fulusun katsiroh. Maka ini kadang artinya adalah litak taksir. Dalam konteks tertentu itu maksudnya adalah litaksir. Contohnya misalnya kayak tadi, Doni indahu fulus. Ya maksudnya fulusun katsir. Ini kan jadi mubtada di sini. Fulus jadi mubtada muakhar. Oke, atau biasanya dicontohkannya apa? Dalam ini biasanya innalahu laibilan.
Innalahu laibilan. Sesungguhnya dia punya onta. Maksudnya punya onta gimana? Saya juga punya onta. Maksudnya dia punya onta banyak. Innalahu laibilan ay innalahu laibilan kathiratan. Ini ibilan fulus, yang dimaksud adalah fulus kathiro. Ibil ay ibilan kathiron. Ibilannya jadi isim inna, makanya dia musnad ilaih. Dia khobar muqaddam. Lahunya khobar muqaddam. Maka ini takfir. Amin ya. Dalam konteks-konteks seperti itu biasanya kalau ada nakiro misalnya. Contohnya kayak tadi, dia mah punya duit. Indahu fulus. Mana fulus? Fulusun kathirun. Kamu misalnya lagi ceritain kayak gitu kan sama teman Mesir, kamu gak pernah pulang. Laisa indi fulus. Lah kamu kan tiap hari berangkat dari Asyir ke kampus, kok gak punya fulus? Ya maksudnya laisa indi fulus kathir. Gitu kan ya? Maka nakirohnya gimana? Kathir. Kadang juga bisa berarti qalil. Bisa berarti qalil. Biasanya contohnya apa? Waridwanum minallahi akbar. Waridwanum minallahi akbar. Ridho dari Allah. Ridho dari Allah. Jadi para ulama menjelaskan ridho di sini walaupun sedikit, ridhoun qalilun minallahi akbar. Ridho yang berasal dari Allah walaupun sedikit itu lebih besar dari apapun, atau lebih besar daripada surga atau nikmat yang diberikan. Biasanya seperti itu. Para ulama menjelaskannya seperti itu. Atau kalian misalnya boleh kayak gini. Saya ngefans misalnya ya. Saya ngefans sama siapa sih tokoh di dunia ini yang kalian tahu? Saya ngefans sama Habib Nurmagomedov deh. Pegulat Habib Nurmagomedov. Terus habis itu Habib Nurmagomedov, saya ketemuan sama Habib Nurmagomedov. Habib Nurmagomedov cuma ngasih apa? Cuma ngasih misalnya apa ya, misalnya kunci atau ngasih sesuatu yang pokoknya nilainya sedikit lah. Tapi karena saya fans banget sama dia, akhirnya saya bilang atoun minka afdalu min atoi ghairik. Atau minal ato, seandainya ini kan pakai korina, semuanya pakai korina. Minal ato al kathir min ghairik. Saya cuma bilang atoun minka, berarti maksudnya apa? Karena tadi dikasihnya sedikit, maksudnya dimaksud atoun qalil. Atoun minka, atoun qalilun minka afdal minal ato al kathir min ghairik. Karena pemberiannya berasal dari orang yang disukai. Maka di sini atoknya di mana? Atoun qalil. Kenapa tahu qalilnya? Melalui siyak kalam tadi. Ingat, semuanya makna-makna seperti ini kalian akan bisa pahami tidak hanya lihat contohnya saja. Kalian harus melihat siaknya. Karena bisa jadi dalam satu kasus itu kamu bisa jangan-jangan ini taklid, jangan-jangan ini takfir. Maka itu semuanya adalah kamu harus melihat mana yang lebih unggul. Apakah di sana untuk taklid, apakah di sana untuk takfir. Itu semuanya harus menggunakan akal yang jernih. Pertanyaan sampai sini, ada pertanyaan? Namanya apa kayak gitu? Kayak gitu namanya apa? Puji-pujian. Kalau di desa namanya pujian. Kayak gitu apa? Hah? Namanya apa? Ibtihal.
Oke, kita lanjut beberapa lagi ya. Bismillah, semoga bisa nakiro. Kalau nggak bisa semuanya, kita ambil beberapanya saja. Tanwir, tanwir dari kata nawu, menunjukkan ad-dalalah ala nawu, li dalalah ala nawu. Biasanya dicontohkan adalah ala qulubihim wa ala qulubihim gishawa. Adzan dulu kan? La ilaha illallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, insyaallah kita bisa. Cepetan saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa ala qulubihim ghishawah. Ala qulubihim khabar muqaddam, ghishawah mubtada muakhar, dia musnad ilaih. Gimana ayatnya? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa 'ala absarihim ghishawah. Ini sifatnya siapa? Orang-orang munafik. Apakah zaman dulu orang-orang munafik ghishawah itu artinya ghito? Apakah zaman dulu orang munafik pakai topeng sehingga mereka nggak bisa lihat? Ala absarihim ghito. Kalian lihat nggak gambar orang-orang munafik? Mereka pakai penutup kepala apa nggak? Enggak. Yang dimaksud ghishawah di sini apa? Ghishawah naw'un muayyan. Ghishawah yang menjadikan dia bisa melihat fakta, bisa melihat bukti, tapi tidak mau mengakui kebenarannya. Orang udah dikasih debat, kalah, nggak mau mengakui kekalahannya. Orang udah dibilang ini warna hijau, enggak, ini bukan warna hijau, ini warna hitam. Ternyata buta warna. Mohon maaf yang buta warna ini bukan lagi ngejek ya. Tapi maksudnya kayak gitu. Orang kafir itu berarti penutupnya penutup yang berbeda. Berarti di sini ghito min naw'in muayyan. Maka di sini dikatakan ghishawahnya adalah kenapa nakiro untuk menunjukkan naw lidalalah ala naw'in khos. Lidalalah ala naw'in khos. Oke. Contohnya yang lain yang gampang adalah likullin daun. Likulli da'in dawaun. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Obatnya sama satu doang nih. Misalnya paracetamol atau semuanya adalah amoxicillin. Setiap penyakit adalah obatnya satu amoxicillin. Enggak. Dawaun khos. Likulli da'in dawaun khos. Maka nakiroh di sini artinya adalah itu. Setiap penyakit punya obat tersendiri. Dawaun khos. Lanjut, lit ta'zim. Lit ta'zim. Biar kelihatan saja langsung ya. Di sini biasanya para ulama mencontohin di ayat Al-Qur'an walakum fil qisasi zaman sekarang banyak atau dari zaman dulu orang bertengkar karena saling ejek-ejekan, saling saingan satu sama lain. Begitu saingan, begitu ejek-ejekan, yang suka marah, akhirnya kumpul sampai ada rasa ingin membunuh. Terjadi tidak cuma di satu tempat, di tempat-tempat yang lain juga. Kalau seandainya diumumkan barang siapa yang membunuh sendirian mau barang-barang, dia juga bakal dihukum mati.
Kira-kira perasaan ingin membunuh kan karena kita melihat di dunia ini banyak sekali tipe orang terjadi di mana-mana setelah orang yang bertengkar misalnya. Kalau dibilang kamu kalau mau bunuh bakal dihukum mati juga. Kira-kira orang yang tadinya mau bunuh akhirnya jadi takut atau enggak? Takut. Akhirnya gara-gara hukum itu namanya hukum kisos, terjadilah kehidupan. Kehidupannya adalah kehidupan yang besar. Maka gara-gara apa? Gara-gara ada kisos, terjadilah kehidupan yang besar. Hayat di sini maksudnya hayatun azimah. Maksudnya hayatun berat. Yang tadinya di sana akan terjadi pembunuhan, di sana akan terjadi pembunuhan. Banyak yang tadinya mau mati, gara-gara dibilang seperti itu, di sini nggak jadi mati. Yang tadinya misalnya ada orang yang lah kalau yang bunuh cuma satu, gampang kan kita mau bareng-bareng biar orang-orang itu bingung siapa yang nanti akan dihukum kisos. Enggak. Dia ada hukum yang mengatakan yang bareng-bareng juga akan terkena kisos. Misalnya kayak gitu. Di sini tadi mau melakukan sesuatu tidak jadi. Di sini yang tadi melakukan sesuatu tidak jadi. Akhirnya terjadilah kehidupan yang besar. Maka para ulama mengartikan hayat di sini adalah hayatun azimah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kehidupan. Kalau walakum bagi kalian di dalam kisos terhadap kehidupan yang sangat luar biasa. Akhirnya ujung-ujungnya orang yang tadi mau bunuh paling ujungnya di belakang bilang paling ujung-ujungnya gibah doang di belakang atau sikut-sikutan doang, takut terbunuh. Inilah akhirnya. Takhir gimana kalau takhir? Ada orang benci banget sama orang itu, kalian benci banget sama orang itu karena apa misalnya? Pokoknya dia nggak modal belas lah, kalau apa-apa itu pokoknya suka nyusahin, nggak modal dan lain-lain lah. Pokoknya ada circle misalnya orang yang kayak gitu banget. Kalau ada orang itu kesel banget hawanya tuh. Akhirnya kamu lagi ngumpul orang itu datang, kamu bilang ya arajul datang nih, ada orang datang. Pakainya orang, ada orang datang. Kenapa pakai orang? Kenapa pakainya orang? Saking ingin menghinakan dia. Misalnya dia itu anjing, suka banget. Tapi biasanya terjadinya adalah, biasanya nanti terjadinya adalah yang ngomong seperti ini biasanya adalah orang raja yang menganggap dirinya mulia. Nanti biasanya seorang raja makomnya biasanya ketika mendatangkan sesuatu yang nakiro, ingin menunjukkan bahwasanya orang itu adalah hina, orang itu orang yang rendah. Lanjut, tajahul. Ini bisa jadi masuk ke sana ya. Tajahul itu nanti dia pura-pura nggak ngerti karena ingin menyembunyikannya. Misalnya ditanya, bro, apa benar ini kacanya ada yang mecahin? Tiba-tiba kaca pecah, kaca sekolah kelas A pecah. Ditanya, ini kena angin atau ada orang yang lakuin? Kamu cuma jawab, na'am, kasarohu tolibun. Kasarohu tolib, dipecah oleh siswa pak. Kenapa nggak sebut namanya? Padahal kamu tahu ciri-cirinya, orangnya tahu nih. Tapi kenapa kamu bilangnya? Iya, dipecahin siswa. Kenapa? Pura-pura nggak tahu. Kenapa? Takut nanti siswa itu terkena hukuman sama kepala sekolah yang killer banget. Akhirnya bilang, nah kasarohu tolibun. Kenapa nggak kasarohu si fulan? Padahal kamu tahu namanya. Berarti ini tujuannya untuk tajahul. Ada nggak kayak gitu misalnya? Ada yang nulis bagus banget di sini, bro. Ini yang nulis orang apa AI? Kalian jawab orang, nggak sebut namanya, tapi orang saja. Karena takut orang itu nanti dijadikan atlet khot. Misalnya atlet khot. Lanjut, jahal. Oke, jahal itu bisa masuk ke sini. Berarti ini bisa kita masukkan ke contoh jahal. Ketika memang kita tidak tahu namanya, tidak tahu sifatnya siapapun, nggak. Yang penting ada tiba-tiba orang ke atas, ini. Tiba-tiba ada yang tanya, misalnya mau cerita, naudzubillah ya. Kalau di Asyir tuh nggak bisa main HP sambil di jalan-jalan, takut disamber motor atau disamber tuk-tuk. Oke,
Kamu cerita ternyata kamu tiba-tiba lagi mau buka HP, dari belakang langsung ditarik. Terus kamu bilang, akhadha mahmuli saikun. Kenapa bilang saikun? Ya saya ngerti namanya siapa. Pokoknya saik tuk-tuk lah mengambil HP saya. Ada yang pernah kena kayak gitu? Saya. Itu pas tahun kedua kalau nggak salah. Di Game di tukang buah, pertigaan tukang buah. Saya mau ke Tubrokli nunggu temen jemputan naik motor. Saya kayak gini bolak-balik samping jalan persis. Giliran buka HP dari belakang, saya langsung tarik-tarikan sama tuk-tuk ya. Saya pegangin tuh, saya nggak bisa lompat, nggak bisa ngomong juga. Sampai saya sambil jalan kayak gitu tuh. Kan kencang tuh. Sampai agak jauh saya baru bisa teriak. Akhirnya sampai dia kenceng banget, saya takut jatuh, saya lepasin sambil lemes duduk. Gak ada yang bantuin orang Mesir. Kesel banget saya waktu itu, sumpah. Di situ padahal rame, gak ada yang bantuin, padahal udah saya pegangin gitu. Bayangan saya bisa ada yang ini. Waduh. Terus orang-orang pada bilang, kenapa kamu gak lompat masuk ke sana aja? Emangnya saya pemain action. Baru lagi panik, gak ngerti mau ngapain. Duduk. Terus orang tiba-tiba datang dari awal Game, sebelum ada kubri itu sebelum ada kubri. Datang dari awal. Gimana, Ustaz? Emang gak bakal bisa balik. Soalnya tuk-tuk itu banyak banget orangnya. Supir tuk-tuk itu jahat-jahat memang. Semoga dapat gantinya. Siapa? Saya lagi nunggu itu jemputan, sampai akhirnya teman saya tiba-tiba mungkin nyari ya, dari nelusuri dari tukang buah ke depan, ada saya nggak nemu saya. Langsung bilang, bro, HP ku dijambret bro. Siap, akhirnya dibawa lah ke tukang beca. Sekali tuh. Setelah itu saya kalau di Asin nggak mau kayak gini terus saya. Dijambret bro, dari belakang kan kayak gitu kan, modusnya kan. Atau dari depan kita udah tahu nih, dari depan ada gelagat orang naik motor aneh, udah langsung digeser. Kalau di Darosa belum terjadi kecuali di Gamalia. Di Gamalia juga ada terjadi kayak gitu katanya di Jambret. Tapi kalau di daerah-daerah sini jarang banget terjadi. Lanjut, tahwil. Ada tahwil yang dimaksud apa? Tahwil itu mirip dengan ta'zim, tapi plus ada istilah ada takhwifnya. Kalau dikatakan tahwil itu apa? Artinya membesar-besarkan sesuatu, mengagungkan, tapi ada unsur menakutkannya. Misalnya, ada orang yang rewel banget, diatur nggak mau sholat. Saya bilang, waro'aka hisab. Bro, kamu bakal dihisab bro. Maksudnya hisab bagaimana? Yang besar dong. Bro, kamu bakal mendapatkan hisab. Ay hisabun azimun. Dan di sini ada unsur-unsur nakut-nakuti. Dari waro'ak hisab. Ada hisabnya ente. Ya hisab yang besar. Mau sholat 5 waktu, maunya 6. Sama aja. Menyeramkan. Lanjut. Kalau tahwin apa tahwin? Kebalikannya tahwil. Tahwin itu mirip takhir, menganggap enteng, easy itu mah. Misalnya, bro, saya kemarin suruh ngafalin 2 rubu'. Saya baru dapat 1 rubu', kemudian kurang 3 ayat lagi. Padahal tinggal 10 menit lagi. Baqiyalah kasyai'un. Cemen, masih sisa sedikit. Dibilang apa? Baqiya laka. Wah itu mah sedikit. Saya kurang 1 rubu lagi. Kamu tinggal sedikit. Saya masih 1 rubu lagi. Dibilangnya apa? Baqiya laka syai'. Maksudnya syai'un di sini adalah dia sedikit. Syai'un hakirun. Remeh, sesuatu yang remeh itu mah 3 rakaat 3 ayat doang remeh. Baqiya laka syai'un. Remeh banget itu. Tuh misalnya. Terakhir ikhfa. Ikhfa itu sama kayak tadi, mirip juga berarti dalam konteks tajahul.
Cuma nanti ada perbedaannya di mana kira-kira. Tajahul kan pura-pura nggak ngerti. Kalau tajahul pura-pura nggak ngerti, kayak tadi misalnya takut dia terkena apa gitu. Ini pura-pura tidak ngerti. Ini hampir sama, tapi kalau talbis memang tujuannya ingin menyamarkan benar-benar. Kalau ini kan menyamarkan ada tujuan spesifik. Ini tujuan spesifiknya apa? Biar tidak dihukum misalnya. Tapi kalau ikhfa enggak, memang saya pengen menyamarkan agar tidak ketahuan, gitu aja. Biasanya dalam kasus misalnya, kasus ada yang mau nasehatin begini, qala qailun innaka, misalnya qala qailun innaka ta'khudhu al-basal bi ghairi thaman, ta'khudhu al-burtuqal bi ghairi thaman. Ada orang lewat ke jualan burtukol terus ngambil tanpa bayar. Ada yang lihat, tahu namanya siapa, temannya sendiri. Terus saya sebagai kakaknya yang saya ajak ngomong, mau nasehatin, aku dengar ada orang bilang katanya kamu tadi ambil jeruk udah bayar ya. Ada orang bilang kamu tadi katanya ambil jeruk udah bayar ya. Kenapa nggak disebutin namanya? Ingin menyamarkannya, ya sudah. Tujuannya apa? Bisa jadi ada tujuan lebih spesifik lagi. Tapi para ulama nanti mengatakan ikhfa dan tajahul itu di sini dibedakan di sini. Cuma kalau yang secara dohirnya adalah dia mirip gak sih? Dia sama-sama menyamarkan, sama-sama pura-pura nggak ngerti. Cuma menyamarkan kadang-kadang artinya bukan pura-pura nggak ngerti ya. Coba beda nggak sih? Kalau di sini kan artinya memang ingin menyamarkan nih, bukan pura-pura nggak ngerti. Kalau di sini kan ditanya tadi, dalam konteks ditanya, ini yang mecahin orang atau angin? Dibilang siswa memecahkannya. Berarti kan dia tahu namanya tapi dia pura-pura tidak ngerti. Namanya siapa? Pura-pura nggak ngerti setelah itu misalnya. Kalau yang di atas lihat, kalau ini ingin menyamarkan, kalau ditanya, siapa yang ngasih tahu bang? Aku ngambil burtukol itu bang. Gak mau saya kasih tahu. Berarti kalau nggak mau saya kasih tahu bukan tajahul dong. Ya kan ya? Kalau tajahul memang pura-pura nggak ngerti, padahal dia ngerti. Kalau yang di atas nggak mau kasih tahu, apa kamu tanya-tanya kayak gitu. Yang penting ini informasi A1. Kamu nggak usah macam-macam. Kamu ambil kan burtukol? Iya bang, tapi aku bayar bang. Cuma bayarnya setelah itu. Cerita kayak gitu misalnya. Kayak cerita kisahnya apa? Film apa tuh? Filmnya karyanya Bukhari Syirazi yang tadinya maling, terus akhirnya duitnya dibalikin lagi tuh. Cinta Suci Sederhana ya? Kalau nggak salah dia ada kisah, dia tadinya pencuri, terus setelah sukses uangnya dibalikin lagi. Orang yang dimalingnya bingung, ini duit siapa? Dia ngirim apa? Apa? Dalam mihrab cinta. Kisah hayalannya Kang Abdi. Tapi bagus, maksudnya kayak gitu ya. Paling terus duitnya dibalikin lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Di sini ada faidah bagus banget. Sebelum kita tutup, Bismillahirrahmanirrahim. Kalian yang sering dengar, tapi ini yang kalian sering dengar ya. Dan ini kaidahnya, ada yang bilang kaidah umum, ada yang bilang kaidahnya dia sebenarnya mudharid. Mudharid itu artinya bisa dipakai untuk seluruh kasus. Apabila ada dua nakiroh, atau ada ma'rifah, atau ada ma'rifah sama nakiroh sama ma'rifah. Nih, apabila di sini beliau
Syarih Syekh Damanhuri menjelaskan kaidah ini. Apabila ada dua nakiroh, apakah nakiroh yang pertama dengan nakiroh yang kedua sama? Maka dikatakan tidak sama apabila disebutkan dua nakiroh dalam satu jumlah. Contohnya, biasanya mencontohkannya adalah inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka user yang pertama dengan user yang kedua berbeda. Muncullah sebuah kaidah, para ulama akan mengatakan dengan istimbat ini, dengan istimbat kaidah ini, para ulama bikin sebuah bait bagus banget. Kalau kalian lagi ditimpa musibah, kalau kalian lagi ditimpa kesusahan, renungilah surat Alam Nasroh Laka Sodro, maka hati kalian akan tenang. Atau sebagian ulama yang lain menjadikannya sebuah amalan. Kalau lagi sulit, punya hajat, mereka akan baca Alam Nasroh setelah sholat 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang 11 kali. Itu tajribahnya para ulama begini. Maka bilang apa? Idza staddat, ada yang hafal? Bikal balwa fafakir fi Alam Nasroh fa usrun baina yusraini idza fakkartahu tafrah. Apabila ujian menimpamu dengan sangat keras, maka renungilah Alam Nasroh. Di situ terdapat satu usr. Kenapa satu usr? Kita lihat nih. Ma'rifah sama ma'rifah biasanya artinya sama. Ini satu sama-sama nih, berarti ini ma'rifah sama ma'rifah sama. Usernya 2, maka user yang pertama bukan user yang kedua. Berarti di sini usernya 1, usernya 2. Fa usrun baina yusraini. Kalau kamu kesulitan, renungilah Alam Nasroh. Ada satu kesulitan di antara 2 kemudahan. Idza fakkartahu tafrah. Kalau kamu merenunginya, kamu akan bahagia. Beberapa ulama pakainya gitu. Kalau lagi punya hajat, lagi sulit banget, akan baca itu setelah sholat 3 kali, atau 11 kali, atau 7 kali. Dengan niat sambil merenunginya, agar hati kita tenang. Pengulangan itu kadang tujuannya apa sih? Agar kita tenang juga kan? Insya Allah ada kemudahan 2 ketika saya kesulitan itu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Berarti kalau ada 2 nakiroh, maka nakiroh yang pertama bukanlah nakiroh yang kedua. Kalau ada 2 ma'rifah, maka ma'rifah yang kedua adalah ma'rifat yang pertama. Ini contohnya. Ini contohnya. Kalau ada nakiroh setelahnya ma'rifah, umumnya ma'rifat ini adalah si nakiroh itu juga. Yang kemarin kita sebut sebagai alil ahdi dzikri, al-misbahu fi zujajah. Fi zujajah. Enggak ada tasdidnya, enggak ada al ya. Al-misbahu fi zujajah. Apa fi zujajah? Az-zujajatu ka'annaha kawkabun ila akhirih. Maka ma'rifat di sini, maka dia adalah nakiroh yang sebelumnya. Berarti sama. Di sini sama. Kalau ma'rifah satunya nakirah bagaimana? Berbeda. Di sini dicontohkannya apa ya? Ma'rifah satunya nakirah. Di sini contohnya bait syair. Sofahna an bani duhlin. Terus wa kullun qaumi wa qulna al-qaumu ikhwanun. Wa qulna al-qaumu ikhwanun. Tak tulis di samping aja. Sofahna an bani duhlin wa qulna al-qaumu ikhwanun. Terus
Asal Ayyamu. asal ayyamu yurji'na. Gimana? Asal ayyamu asal ayyamu an yurji'. Asal ayyamu an yurji'na. Terus al-qauma makanu kalladzi kanu Kauman. Nakiro. yurji'na qauman. Ini bait, 2 bait. Dia bilang 2 bait doang ya. Ini bahannya bahar apa? Ali. Hazaj, sofahna bani duhlin wa qulnal qaumu ikhwanun. Jadi ada pertikaian antara ini kelompoknya penyair sama Bani Duhal. Kemudian kami kalah. Ini kami kalah. Akhirnya bilang sofahna. Mana sofahna? Fasfahis sofhal jamil isfah. Memaafkan. Kami telah memaafkan Bani Duhal. Lalu kami berkata, Bani Duhal itu, al-qaum itu saudara. Bani Duhal itu saudara. Asal ayyamu yurjiana, semoga waktu akan mengembalikan kauman. Kauman itu yang dimaksud bukan kaum ya Bani Duhal, tapi kaum kembali ke nah. Berarti kaum di sini kaum Bani Duhal, kauman di sini kaumnya kan kami. Berarti berbeda. Semoga masa akan mengembalikan kaum kami yang kalah ini. Mengembalikan jadi apa? Kalah dikanu, menjadi kaum yang kuat lagi. Sekarang kan saya kalah, hina. Semoga nanti kita bisa jadi juara champion lagi. Misalnya. Oke. Maka ini kaidahnya ya, 2 nakiro, maka yang pertama bukan yang kedua. 2 ma'rifah sama. Yang kedua. Ini bukan yang pertama. Ini sama. Ini ada yang bilang kaidahnya aghlabiyah, karena nanti ada contoh-contoh yang kemudian membatalkan kaidah umum ini. Kalian pengen tahu di mana? Nanti biasanya kaidah-kaidah ini juga disebutin dalam ulumut tafsir, tapi tidak secara tahqiq. Kalian kalau pengen penasaran nanti baca. Kalau yang penasaran ya, baca di Arusul Afraq, Syarah Talkhis Miftah, pembahasan Nakirah Ma'rifah, karya Bahauddin As-Subki. Bapaknya. Karya karya Tajuddin apa ya? Tidak, ada Taj, ada Bahauddin. Bapak. Bukan. Bapaknya itu Taqiyuddin apa Tajuddin? Oh iya. Tajuddin ya. Taqiyuddin apa Tajuddin? Taqiyuddin. Putranya Tajuddin yang punya Jamul Jawame. Terus yang punya ini adalah Bahauddin Subki. Nah, Rasul Afraq di situ. Di situ nanti di hasiahnya di sini dijelaskan, nanti akan ada pembahasan panjang di sana. Kalian pengen tahu tahqiq kaidah ini. Kaidah bahwasanya kalau ada 2 nakirah bagaimana? Terakhir quotes, selain quotes ini adalah quotes perkataan yang akan sering kalian temukan. Apa? Ana fi wadin wa anta. Pernah dengar nggak ana fi wadin wa anta fi wadin? Ana fi wadin wa anta fi wadin. Wad apa wad? Orang Mesir wad artinya anak ya? Dia wad. Wad apa ya wad? Lembah. Oh pernah dengar. Karena dia 2 nakiroh, maka yang kedua beda. Maka diartikannya bagaimana? Secara letterlock nih. Saya di sebuah lembah, sedangkan kamu di lembah yang lain. Ini bahasa letterlocknya. Letterlock harfiahnya. Saya di lembah, kamu di lembah yang lain. Ini bahasa. Berarti saya di lembah,
Kamu di lembah lain. Bahasa singkatnya apa? Kalau kamu pengen menerjemahkan tapi dengan bahasa yang cepat dipahami oleh masyarakat umum, kamu seandainya kamu dijadikan penerjemah Fauri, jelasin kayak gini maksudnya bagaimana? Apa? Kita berbeda. Kita berbeda. Kamu di lembah mana? Saya di lembah mana? Kamu di lembah mana? Saya lagi ngomongin apa? Misalnya, kita itu nggak satu frekuensi. Saya lagi ngomongin pelajaran mulu. Kamu ngomonginnya cewek. ML. Saya lagi bahas iskal ini, kamu lagi bahas iskal lain. Atau kalau bahasa kerennya apa? Kalau kata Tulus apa kalau Tulus? Kau menunggu datangnya malam saat ku menanti fajar. Beda ya? Kau nunggu malam, sedangkan aku sedang menunggu fajar. Kuku. Kalau saya beda bro, kita lagi nungguin yang beda. Kita berbeda gitu. Anta fi wadin. Oh, bukan ana fi wadin, anta fi wadin. Boleh. Atau biasanya Anti dong. biasanya anta fi wad wa ana fi wad. Biasanya antanya dulu sih. Anta fi wad wa ana fi wad. Maksudnya fi wadin akhar. Kita beda lembah bro. Kita nggak satu frekuensi. Kita lagi debat, kayak misalnya kemarin mungkin ya debat biasanya Pak katanya ini kalian perlu dicek ya, cermati istilah ilmiah gitu. Yang dimaksud ilmiah itu apa misalnya? Ternyata definisi ilmiah kamu dan definisi ilmiah saya berbeda. Akhirnya kita ngomongnya nggak nyambung. Karena nggak nyambung akhirnya berarti kita nggak ada titik temu antara fi wadin wa ana fi wad. Kita berbeda ternyata. Kurang lebihnya seperti itu. Kita doa dulu. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada